Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana yang ada pada tayangan video saya kemarin, bahwa saya berjanji akan mencoba mereview tentang sarang jangkrik yang berbahan dasar dari daun pisang kering atau kelaras dan sarang jangkrik yang berbahan dasar dari tray, teman-teman. Namun apabila penjelasan saya nanti memang dianggap kurang pas, kurang benar, mohon saran dan masukannya di kolom komentar, teman-teman. Sarang jangkrik yang berbahan dasar kalaras maupun tray memang kedua-duanya punya sisi positif negatif, teman-teman ya. Mungkin nanti akan kembali lagi kepada teman-teman di mana teman-teman berada. Apakah teman-teman berada di lingkungan pedesaan, perkampungan, atau di lingkungan perkotaan gitu ya. Itu. Cuma memang saya sudah mencoba kedua-duanya, mencoba dengan kalaras dan juga sudah mencoba dengan tray, teman-teman ya. Cuma saya sekarang menggunakan kalaras. Kita akan mencoba mereview daun pisang kering yang kita gunakan. Jadi teman-teman, tidak semua daun pisang kering itu kita gunakan untuk sarang jangkrik ya teman-teman. Jadi daun pisang kering yang kita gunakan untuk sarang jangkrik itu adalah daun pisang yang berdaun lebar dan tebal. Jadi daun pisang untuk sarang jangkrik yang kita gunakan adalah daun pisang yang berasal dari pohon pisang yang berdaun lebar dan tebal seperti ini. Ini lebar-lebar, ini ya, ini tebal-tebal teman-teman ya, ini tebal-tebal. Nah ini yang kita gunakan. Jadi tidak semua daun pisang kering itu kita gunakan untuk sarang jangkrik. Daun pisang yang daunnya lebar dan tebal itu seperti pisang kepok, pisang raja, pisang apu, pisang ambon, banyak lah ya, banyak gitu. Itu yang kita gunakan. Kenapa kita menggunakan pisang berdaun lebar dan tebal? Karena daun pisang lebar dan tebal itu cenderung kuat dan liat gitu teman-teman. Nah, apabila kita menggunakan daun pisang yang tipis dan kecil, cenderung bubuk, rangu, nggak liat gitu ya, nggak liat seperti ini lihat ini ya. Nah ini lihat ini, nah ini. Jadi ini yang kita gunakan karena daun pisang ini akan kita simpan dalam box itu dalam durasi 35 hari maksimal. Karena masa panen jangkrik alam itu adalah maksimal berumur 35 hari teman-teman ya. Coba kita bayangkan bagaimana kondisi daun pisang itu apabila jangkriknya sampai 20 kilo atau mungkin 30 kilo ditambah lagi dengan kotorannya. Nah, itu berat gitu ya. Jadi kalau daun pisang kecil itu dia akan lepek gitu ya, akan tipis karena bebannya berat. Tapi kalau daun pisang lebar seperti ini dia akan kuat, tetap mengembang gitu ya, nggak terlalu lepek. Nah, itu mungkin kelebihan daun pisangnya ya gitu. Cuma kelemahan dari menggunakan daun pisang itu, karena daun pisang kering itu ngambilnya dari alam, otomatis ya banyak semutnya gitu kan. Makanya salah satu caranya untuk menghilangkan semut itu, sebelum dimasukkan ke box itu dijemur dulu ya, dijemur dulu, atau sebelum digulung itu dikibas-kibas supaya semutnya hilang gitu ya, gitu. Itu yang kelemahan yang harus kita antisipasi ya, karena banyak semut, karena semutnya nanti itu akan memakan telur
ya, telur jangkrik itu akan dimakan ya sama semut. Tuh. Cuman sisi kelebihannya, daun pisang kering itu kan tidak perlu beli ya, sudah ada di alam, di lingkungan kita ya. Kalau lingkungannya mungkin lingkungan pedesaan teman-teman ya, jadi kita bisa memanfaatkan lingkungan kebun pisang kita, kebun pisang tetangga gitu ya, untuk digunakan menjadi sarang jangkrik gitu ya. Dan juga perlu diketahui bahwa pohon pisang itu nanti ketika jangkriknya dipanen akan dimasukkan ke karung, karena ketika panen itu kan dimasukkan tuh jangkriknya ke karung. Nah, di dalam karung itu dikasih kelaras. Jadi jangkrik dulu ditimbang sebanyak 1 kilo, kelarasnya dimasukkan ke karung, nanti jangkriknya dimasukkan ke karung. Nah, itu ya. Jadi kelarasnya akan habis, hilang, nggak tersisa gitu teman-teman ya. Itu daun pisang dalam satu box ini adalah selebar triplek teman-teman ya. Jadi 120 ke 240 ini kurang lebih lebarnya. Nah, daun pisang kering yang digunakan untuk satu box itu kisaran 2 atau 3 karung teman-teman, itu cukup. Taruhlah 3 karung lah, 3 karung daun pisang kering ini cukup teman-teman ya. Terus juga kenapa kita menggunakan kelaras? Karena kita posisinya kan ada di pedesaan, jadi bahan daun kering itu ya murah meriah lah, tinggal maunya kita. Banyak di lingkungan sekitar memanfaatkan kebun pisang tetangga, kebun pisang kita, tinggal maunya kita gitu teman-teman. Itu jadi nggak perlu minta ke orang, nggak perlu ke pasar gitu. Tapi kalau umpamanya di perkotaan mungkin lain lagi ya, karena mungkin jarang pohon pisang. Itu juga yang pernah saya coba, ternyata perkembangan jangkrik dari sarang kelaras itu lebih bagus daripada perkembangan jangkrik yang berasal dari tray. Itu yang saya rasakan, hasilnya lebih bagus yang berbahan dari daun pisang kering itu teman-teman. Itu. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan bahan tray sarang jangkriknya, coba kita bayangkan ukuran box 120 ke 240, teman-teman bisa menghitung sendiri perlu berapa ratus lembar tray yang kita gunakan dalam satu box gitu ya. Itu mendingan kalau ada di pasar atau di warung, kalau tidak, nah itu. Jadi dari sisi hasilnya juga menurut saya ya, yang pernah saya alami, kalau menggunakan tray itu kurang maksimal hasilnya. Itu teman-teman ya. Jadi kenapa saya menggunakan daun pisang kering ya. Makanya apabila teman-teman nanti akan mencoba untuk membudidayakan jangkrik, kalau saya pribadi menyarankan sarang jangkriknya itu menggunakan daun pisang teman-teman ya, karena selain murah meriah, ada di lingkungan sekitar kita, juga hasilnya lebih memuaskan daripada dengan menggunakan tray itu teman-teman. Itu mungkin sedikit review tentang perbedaan atau kekurangan dan kelebihan dari sarang jangkrik dengan menggunakan daun pisang kering dan tray teman-teman. Mudah-mudahan review ini bisa bermanfaat buat teman-teman sebagai bahan informasi. Itu saja, mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.